Kasus pembunuhan di Dharma Husada Ida 1 tahun 2014 melibatkan Nur Hadi Santoso yang nekat membunuh Nur Hawi, rekan kerjanya. Pelaku yang adalah rekan kerja korban. Ya, peristiwa ini lantaran karena si pelakunya sendiri tak sengaja menyandung kabel sehingga lampu tersebut mati, yang membuat Nur Hawi marah dan Nur Hadi pun sakit hati terhadap korban hingga akhirnya membunuhnya. Ya, kasus ini memang sudah lama, tapi tetap kita bahas karena ini akan menjadi pelajaran ya. Kalau masalah sepele bisa saja menjadi masalah lebih serius. Dan berikut kronologi lengkap pembunuhan di Dharma Husada Ida 1. Dikutip dari Detik News edisi tahun 2014, bermotif sakit hati, Nur Hadi Santoso nekat membunuh Nur Hawi, rekan satu kerjanya sesama tukang. Seorang diri pria berusia 19 tahun itu membunuh dan mengubur Awi di garasi rumah yang sedang mereka renovasi di Jalan Dharma Husada Ida 1 Blok B nomor 154. Berikut kronologi kasus pembunuhan tersebut. Rabu 15 Oktober 2014, secara tak sengaja kaki Nur tersandung kabel lampu. Akibatnya lampu di rumah yang sedang direnovasi tersebut mati. Padahal saat itu sedang ada lembur pekerjaan. Awi yang kesal kemudian memarahi Nur sambil memukulnya 4 kali. Meski kesal, Nur hanya diam saja dan tak melawan. Kamis 16 Oktober pukul 17 WIB, Awi sedang duduk santai di teras rumah. Pekerjaan sudah selesai, tukang lain yang sudah pulang dan hanya tinggal dia dan Nur yang memang bertugas menjaga rumah besar tersebut. Tiba-tiba dari arah belakang terayun sebuah batu paving yang diayunkan Nur. Batu itu dipukulkan sebanyak 2 kali ke kepala Awi. Awi pun ambruk dengan darah berceceran keluar dari kepalanya. Kekesalan Nur terhadap pria itu ia lampiaskan sore itu juga. Nur lalu menyeret tubuh Awi ke ruang tengah. Dibiarkan saja Awi yang sedang sekarat itu di sana sambil ia berpikir mencari cara menghilangkan jejak. Nur lalu menyeret tubuh Awi lagi ke dapur. Darah yang sempat tergenang di ruang tengah ia taburi dengan semen. Di dapur, Awi yang masih hidup itu mengerang-erang sambil berusaha menengadahkan kepala hingga darahnya muncrat kemana-mana. Mengetahui itu, Nur sekali lagi memukul kepala Awi menggunakan paving. Akhirnya Nur menemukan jalan. Tubuh pria asal Probolinggo itu ia seret menuju septic tank yang ada di garasi. Nur lalu mengangkat tubuh Awi dengan posisi kepala ada di bawah untuk dimasukkan ke lubang septic tank. Kepala Awi berhasil masuk, namun Nur kemudian kesulitan karena lengan dan dada Awi tak muat masuk ke lubang septic tank yang hanya berukuran sekitar 30 x 30 cm. Nur pun mengangkat dan menarik kembali tubuh Awi. Nur pun berpikir kembali untuk menghilangkan jejak. Akhirnya Nur menemukan cara lain. Ia mencongkel paving yang ada di garasi. Kemudian ia menggali lubang di situ. Ternyata Nur hendak mengubur Awi. Setelah lubang yang hanya sedalam 30 cm itu selesai tergali, Nur meletakkan tubuh Awi di dalamnya dengan posisi kepala berada di sisi selatan. Nur lalu menabur semen kering ke seluruh tubuh Awi. Saat itu Awi masih hidup. Kemudian Nur menyiram tubuh Awi dengan air sehingga semen yang ditaburkan menjadi pekat. Setelah diratakan dengan tanah, Nur kembali menata paving untuk menutupi lubang kuburan Awi. Setelahnya, Nur berniat kabur. Ia membawa seluruh bajunya dan membawa HP milik Awi. Diperlukan sekitar 3 jam bagi Nur mulai dari membunuh hingga menguburkan Awi. Nur pun kabur melalui terminal Purabaya, Bungurasi. Setelah sempat pulang ke rumahnya di Jombang, Nur kabur ke Kasembon, Malang, ke rumah temannya. Di sana, Nur sempat menjual HP milik Awi ke temannya seharga Rp50.000. Budi, teman kerja pelaku dan korban pembunuhan di Jalan Dharma Husada Ida 1 Surabaya, tak menaruh curiga telah terjadi pembunuhan. Menurut Budi, dirinya dan teman-temannya tetap bekerja pada Jumat 17 Oktober dan Sabtu 18 Oktober 2014 sampai korban ditemukan. Saya tidak curiga kalau terjadi pembunuhan, soalnya tidak ada bekas atau tanda-tandanya, baru akhirnya ketemu di hari Sabtu siang. Jelas Budi saat ditemui di sela-sela rekonstruksi di lokasi kejadian Minggu 19 Oktober 2014. Nur Hadi membunuh teman kerjanya Nur Hawi saat merenovasi di Jalan Dharma Husada Ida 1 pada Kamis 16 Oktober 2014. Pelaku membunuh dengan memukulkan paving block terhadap korban. Setelah itu pelaku mengubur dan mengecor tempat korban dikubur.
Unit Jananum Satreskrim Polrestabes Surabaya menangkap pelaku di Kasembon pada Minggu 19 Oktober dini hari. Penangkapan ini tak lama setelah jasad korban ditemukan di Jalan Dharma Husada Indah, Surabaya, Sabtu 18 Oktober 2014. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh Yanto, seorang mandor bangunan rumah tersebut. Nur Hadi Santoso, pelaku pembunuhan terhadap Awi di Jalan Dharma Husada Indah 1 Surabaya sudah ditangkap polisi pada Minggu 19 Oktober 2014 dini hari. Nur Hadi ditangkap unit Jananum Satreskrim Polrestabes Surabaya dalam pelariannya di Malang. Pelaku ditangkap di Malang karena lagi ke sana, sebut salah satu anggota Polrestabes Surabaya Minggu pagi. Nur Hadi Santoso merupakan warga asal Jombang. Dia diburu polisi setelah polisi melakukan serangkaian pemeriksaan dan menggali keterangan dari saksi-saksi pasca penemuan jasad Awi yang dikubur dengan cara diplastik semen di halaman rumah di Jalan Dharma Husada Indah 1 pada Sabtu 18 Oktober 2014 lalu. Polisi mengejar Nur Hadi setelah diyakini dia jadi pelaku pembunuhan terhadap Awi. Nur Hadi Santoso dan Awi merupakan teman yang sama-sama sedang mengerjakan renovasi rumah di Jalan Dharma Husada Indah 1 Blok B nomor 154, tapi sejak Jumat 17 Oktober keduanya sudah tidak terlihat di lokasi. Awi yang berasal dari Probolinggo ditemukan kali pertama oleh Yanto, mandor renovasi rumah tersebut. Setelah dibunuh, korban dikubur dan galiannya disemen oleh pelaku. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sumaryono belum memberikan keterangan secara lengkap terkait penangkapan Nur Hadi Santoso. Keterangan detail dijadwalkan dilakukan oleh Kapolrestabes Kombes Pol Setija Junianta Minggu 19 Oktober 2014 siang. Pak Kapolres Setia Junianta nanti yang memberikan keterangan, ucap Sumaryono. Polisi terus melakukan penyidikan secara mendalam kejadian pembunuhan di Jalan Dharma Husada Indah 1 Surabaya. Nur Hadi Santoso, pelaku pembunuhan terhadap Awi, dijadwalkan dibawa ke tempat kejadian perkara pada Minggu 19 Oktober siang. Insya Allah pelaku akan dibawa ke TKP nanti. Pelaku sudah tertangkap dan sekarang diamankan, sebut Kombes Pol Setija Junianta Kapolrestabes Surabaya menjawab Surya Online Minggu 19 Oktober 2014. Nur Hadi Santoso yang berasal dari Jombang dibekuk unit Jananum Satreskrim Polrestabes Surabaya Minggu 19 Oktober dini hari. Polisi menangkap NR dalam pelariannya ke Malang. Setelah membawa Nur Hadi Santoso, pelaku pembunuhan Nur Hawi di Jalan Dharma Husada Indah 1 Surabaya, polisi langsung menggelar rekonstruksi Minggu 19 Oktober 2014 siang. Rekonstruksi digelar secara tertutup di rumah yang sedang direnovasi ini. Polisi dengan senjata laras panjang melakukan penjagaan ketat di depan pintu rumah yang bercat putih ini. Rekonstruksi dipimpin Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sumaryono. Wartawan sempat masuk saat digelar pra-rekonstruksi pembunuhan. Pelaku yang tertangkap di Kasembon, Malang pada Minggu 19 Oktober dini hari sempat dibawa polisi berkeliling di dalam rumah dan menunjukkan cara ia melakukan aksinya. Tapi wartawan akhirnya diminta keluar karena rekonstruksi dilakukan secara tertutup. Ayo, ini teman-teman keluar dulu. Kita mau melakukan rekonstruksi kejadian pembunuhan, sebut Kompol Suparti Kasubag Humas Polrestabes Surabaya di lokasi kejadian Minggu 19 Oktober. Nur Hadi jadi pelaku tunggal pembunuhan terhadap Nur Hawi. Nur Hadi dan Nur Hawi merupakan teman yang sama-sama sedang mengerjakan renovasi rumah di Jalan Dharma Husada Indah 1 Blok B nomor 154. Tapi sejak Jumat 17 Oktober 2014, keduanya sudah tak terlihat di lokasi. Nur Hadi Santoso, terdakwa pembunuh sadis di proyek pembangunan di Jalan Dharma Husada Indah 1 Blok B Surabaya, merengek meminta keringanan hukuman ke Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya Kamis 9 April 2015. Saya benar-benar menyesal Pak Hakim, tolong saya diberi keringanan hukuman. Saya berjanji tidak akan melakukannya lagi, kata asal Jombang itu kepada Majelis Hakim. Tapi saat ditanya Majelis Hakim tentang alasannya meminta keringanan, Nur Hadi malah kebingungan. Kenapa minta keringanan?
Apa sudah punya istri dan anak? Atau kenapa? Tanya Hakim Harijanto selaku ketua majelis. Beberapa saat terdiam, Nur Hati kemudian menjawab pertanyaan itu. Alasan masa depan Pak Hakim, saya masih muda, masa depan saya masih panjang, jawabnya. Selain meminta keringanan diri, terdakwa melalui kuasa hukumnya Ahmad Reza Indrawan juga menyampaikan pembelaan dalam sidang ini. Sebelumnya, jaksa menuntut Nur Hati dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Memang, klien kami terbukti melakukan pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP. Namun tuntutan 20 tahun penjara itu terlalu berat. Kami minta majelis memberi keringanan karena masih ada kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki perbuatannya, kata Reza. Mendengar pembelaan itu, jaksa Kusbiantoro tetap pada tuntutannya. Kemudian majelis hakim pun menutup sidang dan menundanya sampai 2 minggu untuk mempersiapkan putusan. Namun, Nur Hati Santoso, kuli bangunan yang menjadi terdakwa pembunuhan di proyek pembangunan rumah Jalan Dharma Husada Indah 1 Blok B, Surabaya diganjar hukuman penjara selama 15 tahun. Pemuda asal Jombang ini terbukti membunuh secara berencana terhadap Nur Awi asal Probolinggo. Vonis tersebut dibacakan Hakim Haryanto dalam sidang di Pengadilan Negeri PN Surabaya, Kamis 23 April 2015. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan sebagaimana pasal 340 KUHP, menjatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun kepada terdakwa, dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani, ujar Haryanto membaca putusannya. Hukuman itu lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum Kusbiantoro yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 20 tahun penjara. Kami pikir-pikir Pak Hakim, jawab jaksa Kusbiantoro saat ditanya majelis hakim. Demikian halnya terdakwa Nur Hati Santoso. Menanggapi putusan ini, dia mengaku memilih memanfaatkan waktu 7 hari untuk pikir-pikir menentukan sikap apakah menerima atau banding atas vonis yang dijatuhkan kepada dirinya. Ya, walaupun ini kasus sudah lama, tapi tetap dibahas agar menjadi pelajaran kalau masalah sepele bisa saja menjadi masalah yang serius. Jadi semoga ini menjadi pelajaran ya. Masih ingat nggak dengan jalan sehat sekecamatan yang diselenggarakan pada tahun 2024? Ya, tahu nggak sih? Ada loh sejarah jalan sehat 17 Agustus. Dan ya, sebenarnya sih bukan ya. Tapi ya, ada betulnya juga sih ya. Dilansir dari indonesiafashion.com, tradisi jalan sehat saat peringatan Hari Kemerdekaan RI sudah berlangsung puluhan tahun loh. Aktivitas ini awalnya diselenggarakan untuk mengenang perjuangan pahlawan dan menumbuhkan rasa nasionalisme masyarakat. Rute yang dilalui biasanya bervariasi, dari jalan kampung hingga kawasan kota, tergantung penyelenggara. Jalan sehat menjadi simbol kebersamaan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam merayakan Hari Kemerdekaan. Seiring waktu, kegiatan ini tidak hanya sekedar olahraga ringan, tapi juga sarana edukasi sejarah bagi generasi muda. Peserta diajak mengenang jasa para pahlawan sambil menjaga kebugaran tubuh. Beberapa komunitas menambahkan lomba kecil atau hadiah menarik agar lebih banyak warga tertarik ikut serta. Nah, manfaat kesehatan dan sosial dari jalan sehat. Berjalan kaki dalam acara jalan sehat memiliki banyak manfaat bagi kesehatan loh. Aktivitas ini meningkatkan sirkulasi darah, menjaga kadar kolesterol, menurunkan tekanan darah, dan membakar kalori. Selain itu, jalan sehat juga membantu mengurangi stres dan meningkatkan mood peserta. Secara sosial, jalan sehat mempererat hubungan antar warga. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi, tempat bertemu teman lama, dan memperkuat rasa kebersamaan. Anak-anak hingga lansia bisa ikut loh, sehingga kegiatan ini inklusif dan ramah keluarga. Banyak penyelenggara menambahkan kegiatan edukatif seperti pembagian leaflet sejarah kemerdekaan untuk menambah nilai positif acara. Ya, sebetulnya ini kita harus bahas ini ya pas Agustusan kemarin ya guys ya. Kok malah dibahas Januari? Tapi nggak apa-apa deh. Yang penting ya udah terlanjur aja ya. Jadi pokoknya itu aja ya. Sesaat lagi kita akan bermain font yang ada di mini Blogcraft ya. Ini adalah font yang sangat luar biasa ya. Ya, ini dimaksud adalah abjad. Ditulis lagi tentang bermain font di mini Blogcraft.
ini cukup api sih ya. Ya, ikut dia tunggu aja.